Banyak putri raja bertengkar memperebutkan pangeran. Tapi coba kembali sebentar. Jadi, minggu yang lalu, para putri raja mendapat surat dari pangeran. Pewaris tahta dari kerajaan tetangga. Dia sedang mencari istri. Ini adalah Caroline. Dia tidak terlalu kaya. Kemana perginya uang keluarganya? Itu adalah misteri. Tapi meskipun dia bangkrut, dia masih seorang putri. Caroline bermimpi bertemu pangeran dan pindah ke istananya yang indah. Dia membayangkan dirinya berdansa dengan pangeran yang menawan. Tapi fantasinya sudah terganggu oleh kenyataan yang pahit. Caroline benci memakai sepatu hak tinggi. Sepatu Keds lebih baik, nyaman dan tidak membuat pergelangan kakinya kesleo. Jika Caroline nyaman, dia akan bisa santai ada di sisi pangeran. Siapa bilang putri tidak boleh memakai sepatu Keds? Ingin sepatu Keds seperti Putri Caroline? Oleskan lem ke permukaan sepatu Keds. Gunakan pinset untuk menempelkan kristal. Selesai. Orang sibuk ini adalah Putri Mia. Dia sangat kaya sampai terkadang memberikan gelar kepada teman-temannya. Saat dia tidak melakukan itu, dia pergi berbelanja. Ternyata sulit menjadi seorang putri kaya. Dia harus mengkhawatirkan segalanya. Dia tidak boleh lupa membeli satu barang pun. Atau akan ada konsekuensinya. Seperti saat kau lupa membeli baterai baru untuk pintu, kau bisa berakhir terkunci di menaramu. Bahkan jika kau seorang putri, kau tetap harus menjaga kebersihan, meskipun hanya sebuah gubuk kumuh. Saat bersih-bersih, mungkin menemukan sesuatu yang menarik, atau harta karun sungguhan. Seperti perhiasan keluarga. Potong alas dari kain felt, untai manik pada tali pancing. Ikat ujungnya. Rekatkan pada alas kain felt dengan resin epoksi UV. Keringkan di bawah lampu. Tempel untaian manik lain dengan cara yang sama. Tempel klip di belakangnya. Selesai. Anting-antingnya cantik sekali. Caroline sudah membayangkan betapa pangeran akan terpesona. Caroline ke ruang dansa sambil menunjukkan antingnya. Saat pangeran melihatnya, dia akan segera melamarnya. Mereka hidup bahagia selamanya. Sampai satu antingnya hilang dan mereka pun putus. Caroline harus mengingat di telinga mana dia memakainya agar tidak terjadi lagi. Mendapat surat bisa menjadi petualangan sejati, terutama bagi seorang putri. Itu tampak berbahaya. Kenapa tukang pos memakai busur untuk mengirim surat? Ada yang bisa terluka. Jadi apa yang dibawa panah hari ini? Buletin tentang orang-orang terkaya di kerajaan. Caroline tidak masuk dalam daftar lagi. Tapi ada bonus bagus di bagian akhir. Kupon untuk makan malam murah di warung setempat. Di balik kesusahan selalu ada berkah. Putri Mia tidak membaca berita itu, tapi menontonnya. Tapi ada iklan juga di sini. Kereta tanpa kuda itu tidak masuk akal, tapi ada kolom gosip. Tidak. Mia juga tidak tertarik dengan itu. Bujangan, Mia melihatnya setiap musim. Dan kali ini, dia ingin menang. Putri Caroline juga mempunyai pengawal. Tapi dia tidak bisa membela dirinya saat hidupnya dalam bahaya. Putri mungkin butuh keamanan serius. Untungnya dia punya pelindung buku-buku jari.
Dia bahkan tidak butuh pengawal lagi sekarang. Caroline mewarisi gaun ini dari kakek buyutnya, yang mewarisinya dari nenek buyutnya. Gaun ini butuh perubahan, tapi Caroline tidak mempunyai uang. Tas kecilnya hanya berisi remah-remah. Jika tidak bisa dipakai, diberikan untuk makanan burung. Dan untungnya, di kerajaan ini, burung-burung selalu membayar pajak untuk makan remah-remah. Cukup untuk membayar gaun Caroline. Persiapan terakhir saat ini sedang berlangsung di Istana Putri Mia. Sulit untuk fokus pada dirimu saat cerminmu terkena oleh lipstik. Dan rupanya Tony si kepala pelayan tidak membersihkan dirinya lagi. Selesai, kembali ke persiapan. Tiara harus menunjukkan betapa kaya dan cantiknya dia. Jadi kenapa tidak pakai yang besar? Putri Caroline tidak punya banyak pilihan. Keluarganya hanya punya satu tiara untuk semuanya. Caroline tidak berpakaian cukup hangat untuk suhu di bawah 0. Kemarin cuacanya cerah, tapi pawang cuaca sedang mengacau. Jadi Caroline harus memakai penutup telinga yang jelek ini yang menggantung pada tiaranya. Caroline siap berangkat, tapi dia tidak punya kuda. Ini bukan masalah, dia bisa menunggangi badutnya. Ini kedatangan yang mengesankan. Putri Mia harus menunda kepergiannya. Ada jerawat besar di wajahnya. Pasti ada penyihir yang mencoba mengutuknya. Dia harusnya membayar ekstra untuk perawatan kulit yang tahan sihir. Tapi sudah terlambat. Menara ajaib berada terlalu jauh. Jadi dia harus berimprovisasi. Mia tidak akan berakhir jomblo karena jerawat. Pelayannya Tony ternyata memiliki kacamata yang cantik. Sekarang Mia seperti penari panas abad pertengahan. Bagus sekali, Tony. Buat potongan memanjang dari tutup plastik. Bagilah beberapa rantai. Gunakan resin epoksi UV untuk merekatkan ke plastik. Keringkan di bawah lampu UV. Tempel plastik ke bingkai kacamata menggunakan resin epoksi UV. Selesai. Hal terburuk yang bisa terjadi pada putri di pesta dansa adalah menyadari bahwa dia terlihat buruk. Mia melihat bayangannya sendiri di cermin. Sekarang dia merasa dia tampak mengerikan. Dia hanya perlu mengencangkan korsetnya, tapi jangan berlebihan. Atau kau malah jadi tidak bisa bergerak. Pangeran tidak akan tertarik dengan robot. Mia, jangan terlalu khawatir dengan penampilanmu. Pesta dansa bukan hanya untuk membantu pangeran bertemu orang, tapi juga tempat bagus untuk dapat hadiah. Caroline punya bakat yang tidak biasa. Dia bisa merajut kaus kaki dengan potret raja dan ratu masa depan. Menurutnya, ini akan membuat kesan yang bagus. Namun kenyataannya, kaos kaki itu tidak terlalu praktis. Pangeran menganggap hadiah ini sebagai percobaan pembunuhan. Potong bentuk mahkota dan hiasan dari kertas busa. Gunakan lem super untuk merekatkannya. Bentuk kerah dari bulu imitasi putih. Buat jubah dari kain merah dan kencangkan bagian atasnya. Rekatkan semuanya ke kaus kaki. Selesai. Saatnya telah tiba. Pangeran Nick akan memilih permaisuri. Semakin lama dia memikirkannya, semakin tegang suasananya. Akhirnya, Caroline tidak tahan lagi.
Ayo kita cari tahu siapa yang akan menikah dengan pangeran untuk selamanya. Saat para putri marah, mereka bisa lebih ganas daripada naga. Lihat saja mereka. Pangeran Nip tidak mau menikahi wanita yang berperilaku begitu. Jadi dia berbohong dan bilang bahwa dia sudah menikah. Itu ide yang sangat buruk. Apa pendapat kalian tentang kisah Mia dan Caroline? Putri mana yang lebih kalian sukai? Tulis di komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru dari Trum Trum Trik.